Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas semua varian Baldi yang ada dalam game Baldi's Basic. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, Baldi ini banyak memiliki varian, di mana varian yang dimaksud di sini adalah NPC atau karakter yang mirip dengan Baldi. Nah, di pembahasan kali ini gue akan merekap semua pembahasan varian-varian Baldi ini, karena walaupun bentuknya mirip, secara lore, teori, dan juga hal menarik tidak sama dengan Baldi botak ini. Di pembahasan Baldi's Basic sebelumnya gue udah membahas teori siapa sebenarnya di SCI 0000 dan hubungannya dengan The Ship. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang gue akan membahas lengkap lore, misteri, teori, bahkan sampai ke hal menarik dari varian-varian Baldi ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Ya, kalian udah pada tahu lah kalau Baldi ini adalah musuh utama di game ini, dimana dia akan mengejar kita ketika kita salah menjawab soal. Dia juga bisa dibilang kepala sekolah lain selain prinsipal di sekolah kematian ini, dimana hampir semua hal di sekolah ini dia yang ngatur. Mulai dari urusan-urusan sekolah sampai ke urusan luar sekolah seperti field trip, dia juga yang ngatur. Sudah banyak teori juga yang udah gue bahas tentang si botak ini. Ya, kalian bisa cek untuk pembahasan teorinya di channel YouTube gue ya. Nah, tahu nggak kalau Baldi muncul sebagai cameo dalam game horror indie Strange Terror from the Deep? Baldi juga muncul sebentar di game Night of the Consumer sebagai gantungan kunci di saku kiri ransel di awal cerita. Dan terakhir, Baldi juga menjadi cameo Easter egg di Buffy's Bunker, sebuah game yang dibuat oleh J.K. Bean. Nah, walaupun Baldi adalah seorang guru, namun ada beberapa petunjuk yang membuktikan bahwa Baldi sebenarnya tidak bisa menulis ataupun mengeja dengan benar, seperti Bald Bus di busnya, dan juga ruangan ejaan di Baldi's Basement. Terdapat banyak buku dengan tulisan yang sangat nggak jelas. Gambar pertama Mistman 12 tentang Baldi berasal dari kumpulan komik yang dibuatnya berjudul Baldimore, di mana Baldi di komik ini diceritakan memiliki seorang anak cowok dan seorang istri di komik lama Mistman 12 ini. Tetapi Mistman 12 telah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui fakta mana tentang Baldi yang masih canon. Mistman 12 menamakan komik ini Baldimore karena ia botak. Namanya Baldi, ia selalu ingin makan lebih banyak dan ia tinggal di Baltimore. Nama komik ini juga diambil dari ide-idenya Mistman 12 di masa kecilnya. Menurut wawancaranya di Game Jolt, Baldi dalam serial komik Baldimore dan Baldi dalam serial game Baldi's Basic berbeda. Perbedaannya terlihat di profesi keduanya. Di Baldimore, Baldi adalah seorang penemu, dan di game Baldi adalah seorang guru. Dan ini dikatakan langsung oleh Mistman 12. Namun sebenarnya Baldi dalam game berprofesi keduanya. Ya, Baldi dalam game memang lebih ditonjolkan dari sisi gurunya. Namun jika kita jelajahi semua seri dalam game Baldi's Basic ini, kita akan mengetahui kalau Baldi ini sebenarnya juga adalah seorang penemu. Ini dilihat dari barang-barangnya dalam game seperti mesin matematika, mesin kabut, portal poster, shrink machine, dan penemuannya tentang pembalikan gravitasi. Nah, semua alat ini juga ditemukannya karena kesukaannya akan sains. Ya, walaupun masih di bawah kesukaannya akan matematika sih. Baldi ini diceritakan berumur 29 tahun dan lahir pada 3 Juni. Nah, jika kita ikuti teori kalau setting waktu game Baldi ini terjadi pada tahun 1999, maka Baldi seharusnya lahir pada tahun 1970. Baldi ini juga sangat menyukai apel, di mana mungkin saja kesukaan Baldi pada apel terinspirasi oleh stereotip guru yang menyukai apel. Nah, animasi Baldi yang melambaikan tangan namun kayak orang tipes ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan, namun tetap digunakan dalam permainan karena tampilannya yang lebih mengagetkan. Mistman 12 awalnya mengatakan bahwa kemunculan pertama Baldi di internet adalah di Twitter Baldi komik miliknya yang telah dihapus. Namun hal ini dikoreksinya ketika ia membuka arsip Miiverse miliknya dan menemukan bahwa kemunculan pertama Baldi di internet sebenarnya adalah di sketsa Miiverse Game and Wario miliknya ini, yang sebenarnya udah pernah gue bahas. Nah, tahu nggak kalau Baldi pernah melakukan sesuatu yang mungkin keji pada tahun 1992, tetapi dia tidak akan mengakuinya sampai dia tertangkap. Dan perbuatannya ini juga masih belum diketahui apa. Mungkin ini bisa kita bahas di pembahasan teori nanti ya. Mistman 12 pernah mengisi suara Baldi dalam animasi Mysterious Jar oleh Splinza. Oh,
Hi there. Dan dalam animasi, Baldi gets bullied oleh eksplosi. I've suffered from my baldness long enough. Dalam Baldi's Basic Plus, kita dapat menggunakan indera pendengaran Baldi yang luar biasa untuk mengelabuinya agar bergerak ke area yang salah. Dengan pintu atau locker, player dapat membukanya, lalu menjauh ke area yang berlawanan dengan Baldi. Jika berhasil, Baldi akan bergerak ke arah pintu atau locker, kemudian bergerak secara aset kembali setelah ditipu. Balik lagi ke animasi melambaikan tangan ini. Dalam Baldi's Basic Classic ataupun Baldi's Basic Birthday Bash, animasinya lebih smooth dibandingkan game ataupun demo lain karena animasinya yang versi ini memiliki 99 frame, sedangkan jumlah total frame animasi dibagi setengahnya di Plus dan Classic Remastered. Nah, Missman 12 telah mengungkapkan bahwa di beberapa titik selama pengembangan game, Baldi memiliki file dialog yang tidak digunakan dengan suara burung beo di akhir line, di mana ini adalah referensi ke Mrs. Fall dari The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. Namun sayang, file suara Baldi ini sudah terhapus di seluruh file game. Nah, Baldi's Basic Birthday Bash lain. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right-click on the object with the quarter selected. That's how you use items, you know. Nah, line ini dihapus karena Baldi memberikan hadiah kepada player dan bukan quarter. Dalam Baldi's Basic Kickstarter demo yang dirilis Missman 12 pada 2 November 2019 lalu, ada sebuah screen rahasia jika kita memainkan versi crack atau bajakan dari game ini, dan muncul ketika file penyimpanan game hilang atau rusak. Screen ini dikenal dengan Batsum Room. Jika screen ini muncul, ada pesan error dari game. Namun yang membuat screen ini agak creepy, itu dikarenakan background dari screen ini yang menampilkan Baldi dengan baju berwarna biru atau yang dikenal dengan Batsum, dengan suasana sekolah yang gelap dan berada di ruangan office-nya Baldi. Namun bedanya di sini, pisang di meja office yang kita lihat saat bertemu dengan Null diganti dengan sebuah globe. Batsum ini memiliki ekspresi muka yang creepy dengan mata yang full hitam. Oke, kita kembali membahas game Baldi ini dengan teori yang populer yang tersebar di para fans, yaitu game Baldi ini dibuat oleh seorang guru matematika yang ingin membuat anak-anak bisa belajar sekaligus bermain. Saking terobsesinya ia untuk membuat game ini sempurna, dia sampai bereksperimen untuk mentransfer kesadarannya ke dalam game, dan itu berhasil. Namun ingat, Baldi adalah seorang profesor yang sangat jago dalam matematika dan coding. Sebelum bereksperimen untuk mentransfer dirinya sendiri ke dalam game, dia pastinya membuat game ini dengan penjagaan sistem game yang sesempurna mungkin. Jadi kalau misalnya terjadi error ataupun aktivitas NPC yang tidak mengikuti script yang dibuat sistem game, maka akan langsung diatasi. Kita ambil contoh Null, ketika dia semakin melawan sistem yang dibuat game, maka game akan semakin mendeteksi aktivitas NPC yang tidak biasa. Sistem game bereaksi dengan membuat seluruh map mengalami glitch dan distorsi. Hal itu juga yang dialami oleh Baldun. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah Baldun ini? Gimana kalau gua bilang Baldun ini adalah kesadaran asli dari Baldi yang sudah sangat rusak, dimana yang mengatur game ini buat berjalan sebagaimana mestinya adalah sistem game itu sendiri, bukan kesadaran asli Baldi. Setiap kesadaran yang masuk ke dalam game akan tetap memiliki kesadaran penuhnya, yang berarti kesadaran asli Baldi pada akhirnya sadar dengan perbuatannya dan melakukan hal yang sama dengan Null untuk mencegah korban lain agar tidak masuk juga dalam game ini. Dan bukan hanya Baldi dan Null yang terperangkap dalam game ini, namun ada orang lain juga yang terperangkap kesadarannya dalam game ini. Orang itu adalah Bladder. Kenapa begitu? Karena ada sebuah pesan di papan tulis Bladder yang tertulis, "Jangan berakhir sepertiku. Jika kamu membuat game bajakan Baldi, maka kamu akan terjebak di tembok sekolah ini selamanya." Terdengar seperti pesan developer untuk jangan nge-crack game. Namun ini sudah menjadi bukti kalau sebelumnya ada orang yang mencoba membajak game dan berakhir masuk ke dalam game dan dikurung di dalam tembok oleh sistem game. Nah, balik ke Batsum. Jadi siapa Batsum ini sebenarnya? Dilihat dari perannya sebagai membawa informasi error game, maka kemungkinan Batsum ini adalah wujud dari sistem game itu sendiri yang mengatur semua hal dalam game ini agar tetap berjalan dengan semestinya dan akan menghukum semua entitas yang mencoba melawan sistem yang dibuat. DSCI 0000 adalah entitas rusak mirip Baldi. Dia hanya muncul sebagai gambar di dinding dan bukan NPC bergerak, sama seperti Zero Price yang juga muncul sebagai gambar di dinding.
Kemunculannya berada di ending Birthday Bash ketika balloon mulai memenuhi seisi ruangan sekolah. Dapat terlihat di dinding gambar dari entitas ini. Dia juga muncul di tempat saat kita melihat Zero Prize. Model dari entitas ini mirip seperti Baldi, namun dengan baju berwarna sian dan kepala yang lebih besar dari Baldi. Dan pastinya botak full. Kan Baldi ada rambut satu tuh. Nah, ini benar-benar gak ada. Entitas ini juga muncul di Baldi's Basic Classic Remastered, namun bukan di Party Style yang kita semua tahu adalah remaster dari Birthday Bash. Entitas ini muncul di papan lore yang berada di basementnya Baldi. Bisa terlihat gambar entitas rusak ini. Kemunculannya memang cuman itu, namun entitas ini berperan penting dalam teori 99 yang udah gua bahas kemarin, dan kita akan masuk ke pembahasan teorinya. Untuk ini kita akan kembali lagi membahas bug Y2K yang udah gua bahas di video ini. Kalian harus nonton video itu dulu ya, baru balik lagi ke sini agar nyambung dengan pembahasan kali ini. Karena di video ini gua cuma mau menyambungkan entitas rusak ini dengan 99 dan gak akan memperjelas lagi soal bug Y2K. Ya karena udah gua jelasin di video kemarin ya. Oke, apa hubungannya entitas ini dengan 99? Gimana kalau gua bilang entitas ini sebenarnya adalah wujud asli dari 99 itu sendiri? Ya, 99 bukanlah angka random yang tahu-tahu muncul cuman karena pengulangan waktu yang dilakukan Baldi ataupun sistem game. 99 adalah sebuah entitas atau thing yang wujudnya adalah entitas ini. Entitas virus ini akan menyerang habis-habisan game dengan membuat game menjadi seperti yang kita lihat di ending Birthday Bash juga Party Style, membuat universe Baldi ini rusak dan berakhir menghilang. Jadi kalau ini mungkin, maka berarti Party Style, Classic Style, Demo Style, ataupun Null Style memiliki timeline yang berbeda-beda namun masih dalam satu waktu. Bingung kan? Gini secara simpelnya, kalau misalkan kita memainkan Classic Style dan bertemu Null, Null akan menyuruh kita untuk menghapus game. Begitu juga ketika kita bertemu dengannya di basementnya Baldi. Nah, Null tahu kalau akan terjadi kiamat di dunia Baldi ini ketika memasuki tahun 2000, diikuti oleh bug Y2K. Makanya dia selalu menyuruh player untuk menghapus game ini. Itu dikarenakan dia nggak mau player sampai masuk ke mode Party Style, di mana setting waktu dari Party Style adalah tahun 2000. Dan kemungkinan Classic Style dan Demo Style juga memiliki setting waktu yang berbeda. Bisa itu tahun 1999 namun dengan bulan yang berbeda. Jadi dia selalu memperkirakan player mau main mode apa. Misalkan player memainkan mode Classic Style, dia akan menemui player. Lebih tepatnya player yang menemui dia karena dia tidak dapat bergerak dengan leluasa, mengingat sistem game selalu memantau pergerakannya. Kalau semisal dia melakukan kekacauan sedikit pun akan langsung dihapus. Nah, ketika player menemuinya, dia langsung menyuruh player untuk menghapus game ini. Arti kata menghapus di sini hanya merujuk ke penghapusan game Baldi dan gak akan berdampak pada dunia Baldi's Basic ini. Nah, kenapa dia menyuruh itu ke player? Itu karena dia nggak mau player sampai masuk ke mode Party Style, di mana waktu akan secara otomatis pindah ke tahun 2000, di mana itu melepaskan satu entitas virus yang bahkan sistem game pun gak sanggup menanganinya. Ini diperkuat dengan beberapa voice lainnya Null. What you've done. I told you. Jadi sebenarnya Null nggak peduli kalau misalnya kesadaran player masuk ke dalam game. Dia melarang player untuk jangan memainkan game ini supaya player nggak men-trigger event di mana entitas ini muncul dan menyerang game. Jika hal itu terjadi, maka kesadaran Null akan hilang. Begitu juga dengan dunia Baldi. Nah, balik lagi ke timeline. Mungkin kalian masih bingung, kalau misalnya player memainkan Party Style dulu terus dunia Baldi udah hilang, kok pas player main Demo Style dunianya balik lagi? Nah, ini bisa jadi dua alasan. Yang pertama, sistem game mengulang kembali semua menjadi seperti semula, dengan ingatan tentang kiamat yang terjadi itu juga tidak pernah ada. Atau alasan yang kedua, Party Style itu memang udah akhir dari game Baldi ini, dimana kita memainkan Demo Style itu sebenarnya hanyalah skenario sebelum peristiwa bug Y2K terjadi. Jadi kalau misalnya player langsung mainnya di Party Style, maka player langsung ke ending yang sebenarnya di game ini.
Dan setelah gua pikir-pikir lagi, Baldi's Basic ini berarti memiliki dua rute, di mana rute pertama Null masih ada untuk melarang player memainkan game ini, dan rute kedua ketika Null udah kehapus. Balik lagi ke angka 99. Kalau dilihat dengan baik, angka 99 mirip mata. Ini mungkin mengartikan kalau entitas rusak ini selalu mengawasi kita lewat angka 99 yang selalu muncul, menunggu kita sebagai player men-trigger event bug Y2K untuk melepaskannya. Dan untuk tulisan Where is 99 di papan lore akan gua bahas di video lainnya. Bagi yang lupa, DSCI 0000 bukanlah NPC bergerak kayak karakter lain dalam game ini. Dia muncul di Baldi's Basic Birthday Bash sebagai gambar aneh di dinding. Ya, kemunculannya diikuti dengan banyak sekali balloon yang tiba-tiba spawn, membuat game error dan gamenya selesai. Karakter ini juga muncul dalam papan lore di basementnya Baldi, yang seakan menandakan kalau karakter ini juga memiliki peran penting soal entitas-entitas anomali yang terjebak dalam game Baldi ini. Ya, gue pernah membahas sebuah teori yang bilang kalau DSCI 0000 ini adalah sesosok entitas penyebab kiamat yang terjadi dalam universe Baldi ini. Atau DSCI 0000 ini sebenarnya adalah wujud asli dari angka 99 ini dalam Baldi's Basic. Ya, kalian bisa tonton video ini untuk pembahasan lengkapnya. Karena ya cukup panjang sebenarnya penjelasannya. Juga pembahasan akan nyambung dengan video ini ya. Nah, intinya DSCI 0000 adalah entitas yang merusak dunia Baldi sampai sistem game menghapus dunia Baldi karena melanggar skrip, juga karena udah terlalu chaos dengan banyaknya balloon yang terus bermunculan. Namun timbul pertanyaan, siapa sih sebenarnya DSCI 0000 ini? Apakah dia cuma bug atau glitch yang menyerang game? Atau mungkin dia juga adalah kesadaran yang tertarik masuk ke dalam game ini? Itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebab akibat yang dibuat DSCI 0000 ini sangat gila. Null saja sampai memperingati kita untuk jangan memainkan game ini terlalu jauh karena takut men-trigger event kiamat yang disebabkan oleh angka kematian 99 alias DSCI 0000 ini. Namun kenapa dia melakukan itu semua? Apakah dia begitu sangat dendam dengan game ini karena menariknya masuk secara paksa? Atau dia justru ingin membantu memusnahkan game ini sehingga orang tidak akan lagi tertarik masuk ke dalam game? Atau mungkin tidak keduanya. DSCI 0000 sebenarnya hanyalah benda mati yang tiba-tiba menjadi glitch penghancur dalam game karena benda ini nggak punya kesadarannya, sehingga membuatnya benar-benar bergerak tanpa harus takut dengan konsekuensi melanggar skrip dalam game ini. Makanya karena terlalu berbahaya, Null berusaha keras untuk mengurungnya, untuk membuatnya tidak membuat game chaos sama kayak apa yang terjadi di Party Style juga Birthday Bash. Dan pastinya benda yang masuk ke dalam game ini punya hubungan dengan Mistman 12 dalam lore game ini, yang adalah pembuat game ini, atau ya biasa yang kita sebut sebagai Null. Jadi kalian bisa bedain ya, mana game Baldi's Basic dalam lore yang dibuat Null dan mana Baldi's Basic asli yang kita mainkan yang dibuat Mistman 12 ya. Kedua hal ini berbeda, oke? Nah, ada satu video yang gua dapat di channel YouTube Baldi's Archive yang katanya berasal dari game Where's Gibby yang dibuat Mistman 12. Video ini menunjukkan sebuah benda yang disebut sebagai The Ship, atau orang-orang menyebutnya Ship 0009. Nah, ini sebenarnya adalah DSCI 0000 atau benda mati yang masuk ke dalam game. Ya, sebenarnya nggak ada bukti pasti, namun dengan namanya yang sama, juga hubungannya dengan pembuat game, itu bisa jadi mungkin. Benda yang mirip tumbler domba ini secara tidak sengaja masuk ke dalam game bersamaan dengan masuknya Null ke dalam game. Makanya Null bisa mengurung makhluk ini sebelum dia benar-benar membuat dunia terhapus. Begitu juga dengan Null. Dan sedikit fun fact, DSCI sendiri sebenarnya artinya merujuk ke sebuah nama file gambar, yaitu Digital Still Camera Image. Sedangkan angka di belakangnya adalah angka urutan setiap kali kamera digital menangkap gambar. Siapa itu Balloon? Balloon adalah bos yang bisa kita lawan jika kita memainkan mode glitch style dan bisa kita temui di mode party style. Balloon ini memiliki banyak desain, yaitu Baldi dengan topi ulang tahun yang terlihat rusak. Dalam party style ending, setelah kita bertemu dengan Baldi yang ketakutan, gak lama setelahnya banyak balloon yang tiba-tiba bergerak secara acak. Ada sebuah teori yang menjelaskan kalau balloon ini adalah kesadaran asli dari Baldi. Namun mengingat mereka ada banyak, sebuah teori baru muncul di otak gua. Kalau para balloon ini adalah kesadaran dari orang-orang yang memainkan game ini. Makanya balloon ini dapat bergerak kemanapun sesuka hati mereka.
tanpa mengikuti skrip dalam game. Namun sama seperti Null, para Balloon ini pada akhirnya dihapus dalam game oleh sistem game. Ada banyak sekali makhluk yang menyerupai Baldi yang bisa kita temukan dalam beberapa game Baldi's Basic, kayak di Baldi's Basic Kickstarter, Classic Remastered, bahkan Plus, di mana varian-varian Baldi ini kayak Batsum, Bladder, Balloon, dan DSCI 000 udah gua bahas semua. Dan ada satu karakter yang gua temukan dan kayaknya menarik buat kita bahas. Karakter ini adalah Badly, NPC kepala yang mirip dengan Baldi, namun hanya saja dia berwarna orange, juga matanya yang hitam. Jika kita lihat dengan teliti lagi, NPC ini kayak memiliki tekstur hidung dan mulut yang kayak sudah menyatu dengan kulitnya. Nah, dalam wiki menyebutkan kalau NPC ini muncul dalam game Baldi's Basic Classic Remastered juga Plus, menggantikan kepala Baldi saat loading game. Namun kejadian ini sangat jarang terjadi. Ya, bisa kita bilang NPC ini adalah versi distorsi atau versi rusaknya dari loading kepalanya Baldi ini. Dan juga kemunculan pertamanya sebenarnya muncul di tweetnya Missman12 di Twitter pada 10 September 2020 yang memperlihatkan Badly ini di sebuah papan tulis. Dari sini sudah jelas kalau Badly ini bukanlah karakter fanmade yang dibuat fan. Karakter ini asli dari developer dan katanya muncul juga dalam game. Benar-benar gak banyak hal yang bisa kita gali dari karakter yang paling misterius dalam game Baldi's Basic ini. Dan maka dari itu, mari kita masuk ke pembahasan teori karakter Badly ini. Kalau kalian nonton pembahasan Crazy Baby gua bilang kalau Crazy Baby dalam game Baldi ini adalah salah satu anomali paling misterius dalam game, dimana dia sebenarnya adalah kesadaran yang masuk dan kemudian melawan skrip yang dibuat game. Karena skrip game tidak bisa dilawan, akhirnya Crazy Baby berubah menjadi glitch merah yang bisa kita lihat di trailer Baldi's Basic Classic Remastered. Namun Crazy Baby tidak dihapus, alias kesadarannya masih berkeliaran dalam game sebagai glitch merah. Nah, mungkin Badly ini juga sama, yaitu sebuah kesadaran yang ditarik masuk ke dalam game dan kemudian mengalami distorsi parah. Dia mungkin muncul juga dengan bentuk humanoid kayak Baldi atau Bladder. Namun karena dia terlalu melawan skrip game, akhirnya badannya hilang, menyisakan kepalanya saja yang mungkin juga adalah glitch. Karena ya kemunculannya juga adalah menggantikan kepala Baldi di loading, membuktikan kalau Badly ini juga sebenarnya adalah glitch. Dan sama seperti Crazy Baby, kesadaran Badly ini tidak dihapus skrip game, melainkan dibiarkan berkeliaran di game ini sebagai bug atau glitch. Dan ya, kesadaran yang masuk ke dalam game ini sebenarnya nggak sepenuhnya dihapus. Kita bisa lihat di ending party style, di mana banyak Balloon yang mengamuk keluar dan membuat game menjadi chaos. Nah, Balloon ini juga mungkin adalah kesadaran yang terperangkap di satu tempat dan kemudian keluar dan berkeliaran tanpa arah karena kesadaran-kesadaran ini sudah sangat rusak. Jadi ya, Badly ini mungkin adalah player Baldi yang ditarik dan pada akhirnya berakhir menjadi sebuah kesalahan yang berkeliaran tanpa arah di game matematika kematian ini. Kalau kalian punya teori lain tentang Badly ini bisa kalian tulis di komen ya. Kita mulai dari referensi wajah Baldi di ending Baldi's Basic Full Game Early Demo, di mana bisa terlihat wajah Baldi yang muncul saat kita berhasil keluar dari sekolah. Cuman setelah Baldi selesai berbicara, mukanya tiba-tiba berubah. Mata, mulut, dan hidungnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Nah, ternyata wajah Baldi ini kemungkinan adalah referensi dari sebuah game jadul yang rilis pada tahun 1993, yaitu Bailey's Book House, di mana bisa terjadi sebuah bug yang membuat wajah Bailey menghilang. Di Miiverse, Missman12 pernah mengupload desain pertama dari Baldi pada 17 Juli 2017 yang terlihat seperti ini. Ini agak horor ya kalau dilihat. Nah, dalam Baldi's Basic yang versi biasa, terdapat beberapa konten unik yang bisa kita coba, yaitu Demo Room, Batsum Room, dan Secret Room. Untuk Demo Room ini dibuat untuk nge-showcase beberapa konten seperti pintu. Di sini juga kita bisa menemukan sebuah jam, muka Baldi yang segede gaban, dan The Test. Zero, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elephant hit.
So, itu dia untuk pembahasan semua varian Baldi di video kali ini. Mungkin kedepannya Mistman Dwarf akan menambahkan varian-varian lain dari Baldi ini yang mempunyai lore dan teorinya tersendiri ya. Dan akan tetap gua bahas tuntas. Dan untuk pembahasan Baldi selanjutnya, gua mungkin akan membahas kembali beberapa karakter lagi dalam Baldi's Basic yang belum gua bahas. Soalnya ada beberapa karakter baru yang gua temukan. Juga menarik buat kita bahas ya. Makanya jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan pembahasannya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gue di sini dan bye.